Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali duduk di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik yang benar di dalam melaksanakan din ini berdasarkan atas ilmu yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita ikuti haqqal ittiba dengan sesungguh-sungguhnya pengikutan. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini kita membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan para wanita. Namun ini perlu diketahui para suami, ya, para orang tua, sehingga mereka pun bisa mengajarkan kepada putri-putri mereka dan juga bisa memantau apa yang terjadi kepada putri-putri mereka. Karena ini bahagian dari kewajiban para aba, ya, para bapak, para suami. Bahkan juga kewajiban bagi saudara kandung terhadap saudari perempuannya, yaitu untuk mengajak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka ibadah-ibadah yang benar di hadapan Allah tabaraka wa taala. Wabil khusus ikhwati azakumullah, adalah ilmu ini sesuatu yang harus diketahui para wanita sebagai pelaku dari keadaan tersebut. Yaitu ikhwati azakumullah, kita berbicara tentang haid dan nifas. Tentang haid dan nifas. Para ulama mengatakan ad-damut tabi'iyyatu, ad-dima' at-tabi'iyyatu al-kharijatu minal mar'ah tanqasimu ila thalathati aqsamin. Darah kebiasaan yang keluar dari seorang wanita itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada 3 bagian darah wanita. Yang pertama disebut dengan damul haid, darah haid. Yang kedua damun nifas, darah nifas. Kemudian yang ketiga adalah damul istihadati. Ya. Ini 3 darah yang keluar dari seorang wanita berdasarkan tabiat yang Allah tabaraka wa taala ciptakan wanita tersebut. Jadi tidak ada wanita kecuali mengalami perkara ini. Adapun ikhwati azakumullah, perinciannya, maka kita perinci satu persatu. Yang pertama adalah damul haid, darah haid. Disebutkan oleh para ulama, huwa damul aswad al-hathir, yakni al-ghalid al-karih ar-raihah alladhi yajri minal mar'ah fi mawdi'in makhsusin fi awqatin ma'lumatin. Yaitu darah yang berwarna hitam, yang kental, yang memiliki aroma yang keras, yang berlaku pada perempuan pada waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu. Ini didefinisikan demikian oleh para ulama, ya.
Dan ikhwati azakumullah, haid itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadza amrun katabahu Allah taala ala banati Adam." Sesungguhnya keadaan ini, yaitu haid, nifas, itu adalah perkara yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ala banati Adam, terhadap putri-putrinya Adam, yaitu terhadap anak-anak perempuan. Artinya ya jazakumullah, kalau itu adalah tabiat yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala pada seorang wanita, maka sesungguhnya dia bukanlah sesuatu yang salah, ya. Artinya ini sesuatu yang memang kesempurnaan seorang wanita, kesempurnaan seorang wanita yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan darah haid tersebut. Maka tidak ada seseorang mencela perkara haid, karena ini yang mengadakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mesti memiliki kebaikan-kebaikan bagi manusia tersebutnya. Kemudian para ulama mengatakan bahwa inna ibtida'al haidhi kana ala hawa ba'da an ahbatat minal jannah, adalah permulaan haid itu terjadi kepada ibunda Hawa ketika beliau diturunkan ke bumi. Jadi ketika diciptakan di surga, maka Hawa tidak haid. Ya, karena perempuan-perempuan di surga mereka dalam keadaan suci dan tidak pernah haid, ya. Karena di surga tersebut adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, ya, tidak ada beban yang diberikan oleh Allah taala kepada manusia. Sementara ketika mereka berada di dunia, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Maka di antara ujian para wanita adalah datangnya waktu haid. Maka ketika Hawa diturunkan ke muka bumi bersama suami beliau Adam alaihissalam, maka Hawa pun mulai datang kepada beliau haid. Kemudian para ulama mengatakan la hadda li aqallil haidi wala li aktsarihi. Tidak ada dalil syar'i yang secara jelas yang membatasi berapa lama haid tersebut, berapa cepatnya, berapa lamanya waktu haid. Ini tidak ada dalil secara tertulis, ya. Bahkan secara mafhum pun tidak ada. Misalnya dia 3 hari, 4 hari, atau seminggu, 2 minggu, tidak ada dalil secara syar'i. Wa innama muradu dzalika ilal adah. Ya, karenanya kata para ulama, sesuatu yang tidak datang dalil syar'i membatasinya, maka yang dilihat adalah kebiasaan. Dan ternyata kebiasaan-kebiasaan di antara wanita berbeda antara satu dengan yang lainnya di dalam masalah haid ini. Jadi tidak ada satu kesepakatan mereka mengalami haid 3 hari misalnya, atau mengalami haid 1 pekan, 2 pekan, tidak ada. Maka ini perlu perhatian dari seorang wanita tersebut. Maka dia memperhatikan keadaan dia, bagaimana kondisi dia pada saat haid, tanggal berapa biasanya, bagaimana kondisi dia ketika datang hal tersebut, sehingga dia bisa membedakan ini darah haid atau bukan. Ya. Sebagaimana ikhwati azakumullah, kita kalau orang yang memiliki satu penyakit, ketika penyakit itu datang dia merasakannya. Ya, mungkin terasa pegal badannya, mungkin mulai terasa pening. Oh, berarti ini lagi naik gula darahnya, ya, dan sebagainya. Jadi sang pemilik badan itu biasanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda itu.
Ya, sehingga dia bisa membedakan, oh ini adalah gejala ini, oh ini adalah gejala itu. Begitu pula di dalam masalah haid. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis tentang batasan-batasannya, maka kembali kepada keadaan wanita tersebut. Dialah yang paling memahami kondisi dia. Ya, karenanya dengan berulang-ulangnya haid itu setiap bulannya, bulan ini dia haid, besok dia haid lagi, bulan berikutnya dia haid lagi, maka hendaklah dia pelajari berapa lama dia haid, berapa cepat biasanya, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah kewajiban bagi seorang wanita. Karena itu ikhwati azzakumullah, para wanita itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka masuk surga adalah karena mereka menjaga salat 5 waktu mereka, menjaga saum di bulan Ramadan mereka, membayar zakat mereka. Kemudian yang berikutnya wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Kenapa ini disebutkan salat, saum? Karena ini berkaitan dengan haid. Banyak di antara wanita tidak memperhatikan keadaan haidnya. Ya, sehingga mereka banyak meninggalkan salat. Ya, banyak meninggalkan salat, banyak meninggalkan saum, padahal sebenarnya mungkin haidnya sudah selesai, ya, atau haidnya belum selesai. Ya, sehingga salat tersebut menjadi haram bagi dia untuk dilakukan. Maka ini kebanyakan keadaan para wanita, ya. Karenanya di sini, ya, harus bagi para wanita mempelajari keadaan-keadaan dia tersebut dan dia menceritakannya kepada ayahnya, ya, kepada suaminya, ya, sehingga mengetahui keadaan-keadaan tersebutnya. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa ammal ladzina yaqulun, adapun para ulama yang mengatakan aktsarul haid 15, bahwa yang paling banyak perempuan itu mengalami haid itu adalah 15 hari. 15 hari. Kama yaquluhu Syafi'i, sebagaimana yang dinukil ucapan dari pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmadu, dan juga Imam Ahmad. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan waktu haid yang paling panjang itu 15 hari. Wa yaquluna aqalluhu, dan mereka mengatakan aqalluhu, dan yang paling cepat, paling sedikit haid itu adalah yaumun, 1 hari. 1 hari. Bisa jadi yang dimaksud 1 hari adalah hari siangnya saja atau dengan malamnya, ya. Siang itu dianggap 1 hari, kalau bersama malamnya juga satu hari, karena 24 jam, ya. Kalau seandainya dia keluar haid cuman 3 jam umpamanya, itu dianggap tetap satu hari, ya. Karena peristiwa itu terjadi 1 kali, berarti dianggap 1 hari, ya. Adapun yang paling banyak 15 hari. Nah, kalau ada ulama yang mengatakan demikian, maka mereka lam yuthbit anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi fi hadza syai'un, maka mereka tidak menetapkannya berdasarkan hadis Nabi ataupun ucapan para sahabat tentang masalah haid tersebut. Jadi kalau ditanya mad dalil, apa dalil tentang sedikitnya waktu haid, ya, banyaknya waktu haid, maka para ulama tidak menjadikan dalil dari perkara itu secara tertulis, secara mantuk dengan Al-Quran atau dengan hadis, karena memang tidak ada. Maka wal marji, kata beliau, dan landasan fi dzalika, di dalam penetapan 15 hari, ya, ada yang mengatakan 7 hari dan lain-lain sebagainya itu, maka landasannya adalah ilal adah, kembali kepada kebiasaan. Jadi kebiasaan yang terjadi kepada setiap wanita.
Dan ini ikhwati azakumullah secara umum di dalam Al-Quran memiliki apa? Memiliki pemahaman tersebut bahwa adat itu menjadi satu pertimbangan hukum. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para wanita tersebut bil ma'ruf. Apa maknanya ma'ruf? Ma'ruf ada dua maknanya. Yang pertama al-ihsan, yaitu berbuat baik. Hendaklah seorang suami, seorang ayah, seorang kakak kandung bersikap terhadap para wanita dengan perkara yang ihsan, yang baik. Yang memperlakukan mereka dengan lembut, dengan kebaikan, menasihati mereka dengan kesabaran. Itu namanya bil ma'ruf. Yang kedua bil ma'ruf ay bima hadatsa fi ayyamiha, yaitu dengan sebuah kebiasaan yang terjadi di hidup mereka. Dan ini ikhwati azakumullah kembali kepada setiap daerah-daerah. Wanita di Saudi berbeda dengan wanita di Indonesia. Keadaan-keadaannya, kebiasaan-kebiasaannya. Ya, mulai pengaruh dari lingkungan, mulai dari pengaruh suhu dan lain-lain sebagainya. Makanan, nah, maka ini mempengaruhi keadaan-keadaan wanita tersebut. Maka bil ma'ruf itu artinya bil urfi. Ya, bil urfi. Uruf artinya kebiasaan dari sebuah tempat, dari sebuah keadaan, dari kebiasaan seseorang. Ya, bisa jadi juga antar keluarga dengan keluarga lain berbeda. Ya, karena makanan mereka berbeda, ekonomi mereka berbeda, ya. Cara mensikapi juga berbeda. Ada satu keluarga yang biasa berbicara tentang masalah seksualitas bebas misalnya, sehingga anak itu belum umurnya sudah begitu paham. Ya. Ada yang mereka belum mengenal perkara tersebut kecuali sudah umur panjang dan lain-lain sebagainya. Ini pengaruh yang akan membedakan satu keluarga dengan yang keluarga yang lain. Maka wa'asiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah wanita tersebut dengan kebiasaannya. Karena di dalam pernikahan seorang wanita itu ada istilah sekupu. Sekupu artinya sebanding. Ya. Jadi apa kebiasaan wanita ini maka disesuaikan dengan keadaan laki-lakinya. Ya, kalau dia punya ekonomi tinggi, upayakan dicarikan laki-laki yang semisalnya. Karena tadi kebiasaan-kebiasaan hidup itu untuk dirubah drastis agak sulit. Ya, dia biasa begini, ya biasa begitu, kemudian diberikan kondisi-kondisi yang berubah secara kebiasaannya, nah ini bisa mengakibatkan suatu perkara yang rumit di dalam kehidupan seorang wanita. Karena ketika Zainab binti Jahsh ini seorang wanita bangsawan terhormat, lalu dia dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah mantan budak, sehingga pola hidupnya pun biasa. Ya. Ketika menikah dengan Zainab, maka terjadi gap yang terlalu tinggi. Ya. Orang mengatakan mereka sahabat Rasulullah, orang-orang yang punya akhlak yang baik, punya kehidupan yang baik. Namun tabiat hidup itu, ikhwati azakumullah, tidak berbeda. Ya. Mau mereka sahabat, mau mereka bukan, tabiat-tabiat itu mempengaruhi. Ya. Sehingga kehidupan rumah tangga Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh tidak begitu lama. Ya, sehingga mereka cerai. Ya. Walaupun ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Rasulullah kepada Zaid, ya kepada Zainab untuk mereka menikah, namun adat kebiasaan mereka terlalu jauh sehingga untuk menyesuaikannya itu terlalu sulit, ya, terlalu sulit. Ada orang bilang, saya ingin menikah dengan seorang perempuan yang punya ilmu agama baik. Akhirnya nikah sama ustazah. Dia sendiri kurang banyak belajar agama. Ketika suaminya ngaji, tajwidnya salah, ditegur terus sama istrinya. Idghamnya salah, ikhfa'nya salah. Setiap hari dia ngaji ditegur sama istrinya, karena istrinya terbiasa mendengar bacaan yang benar. Ketika dengar bacaan yang keliru, ya mau tidak mau ngobrol, ngomong, salah ini bang, harus begini. Ya lambat laun egonya laki-laki muncul.
ya. Lambat laun, aduh susah juga saya nikah sama ustazah ya. Pinginnya tadi apa? Tenang ini ya. Ya ini ada perbandingan ya, ada hal-hal yang berbeda. Maka wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah mereka perempuan tersebut dengan adat kebiasaannya ya. Adat kebiasaannya diupayakan. Begitu pula di antara adat para wanita adalah datangnya mereka haid. Walaupun ada sifat-sifat tertentu yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ahkamul haid, hukum-hukum yang berkaitan dengan haid tersebut ya. Maka para ulama menyebutkan yu'rafu iqbalul mahid bid-daf'ah min ad-dam fi waqti imkanil haid wa huwa damun aswad sakhin muntin. Diketahui datangnya waktu haid itu pada seorang perempuan yaitu dengan keluarnya darah tersebut di waktu yang memungkinkan haid. Di waktu yang memungkinkan haid. Kalau seandainya belum memungkinkan haid, ya seperti seorang anak kecil perempuan belum baligh, keluar haid atau keluar darah di kemaluannya, maka itu bukan darah haid. Karena itu belum mungkin, ya. Belum mungkin. Walaupun tadi ada berbeda waktu ya, ada di sebagian tempat anak baru SD kelas 1 sudah keluar darah haid. Namun ketika diketahui itu memungkinkan ya, karena kondisi makanannya ya, kondisi pengetahuannya tentang hal itu sehingga memancing dia untuk lebih cepat datang haidnya. Tapi kalau ada waktu-waktu yang disepakati ya, semisal perempuan anak kecil itu baru berumur 3 tahun ya, maka ini tidak mungkin haid. Atau ketika dia hamil ya, perempuan itu hamil, maka ini tidak ada kemungkinan dia haid ya, karena darah haid itu ibarah dari indung telur yang sudah mati ya. Indung telur yang sudah mati yang menempel di rahim, lambat laun dia banyak menempel sehingga kemudian berjatuhan dari dinding rahim tersebut. Ketika perempuan sudah dibuahi, maka dia tidak mendatangkan lagi indung telurnya, maka itu menjadi bayi. Maka ketika perempuan sedang hamil kemudian keluar darah, maka itu bukan darah haid ya, bukan darah haid. Karena apa? Bukan waktu yang memungkinkan keluar haid. Atau ketika perempuan itu sudah umur menopause ya, umur menopause, dan itu dilihat dari kebiasaan banyak. Dan biasanya ketika perempuan sudah memasuki umur menopause, tahapan haid itu sudah mulai jarang. Muncul darah haid, dia muncul mungkin 3 bulan baru haid lagi ya, kemudian haid lagi muncul mungkin 4 bulan, setelah itu lama-lama terhenti ya. Maka apabila pada kebiasaannya pada umur-umur sekian perempuan tidak haid, tiba-tiba dia haid, maka ini ghairu imkan. Jadi tidak dikatakan yang keluar itu darah haid. Walaupun di dalam sejarah disebutkan bahwa istri Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah tua, Sarah, dan Ibrahim pun sudah tua. Tapi kemudian tiba-tiba Sarah haid ya, dan itu terbukti yaitu beliau hamil padahal usianya sudah menopause pada saat itu. Itu adalah kejadian-kejadian yang tidak banyak terjadi ya, itu bahagian-bahagian dari karunia Allah, dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Juga cerita dari Nabi Zakaria, maka disebutkan di dalam Al-Quran wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki bagi dia istrinya, yaitu istrinya yang sudah menopause itu tiba-tiba haid dan kemudian terjadi pembuahan sehingga melahirkan Yahya. Ini peristiwa-peristiwa yang merupakan mukjizat ya. Jadi bukan sebuah kebiasaan, tetapi secara umum ketika perempuan sudah menopause maka dia tidak terjadi haid. Itu dari sisi waktunya. Kemudian wa huwa damun aswad, dia adalah darah yang lebih banyak berwarna kehitaman. Kemudian sakhin, ya sakhin artinya
dia memiliki suhu yang agak panas, ya. Muntinun, dan kemudian bau yang tidak menyedapkannya. Ini dari sisi bentuk-bentuknya dan ciri-cirinya. Amma idbarul mahid, adapun selesainya haid ay intihaul haid, selesainya haid itu, fa yu'rafu bi inqita'id dam, maka itu dikenal dengan mulai terputusnya darah, kemudian was-safrah, mulai berubah kekuningan, wal kadharah, dan mulai berubah menjadi darah yang kecil-kecil itu, ya, plek, ya, plek. Nah, itu belum selesai haidnya, tapi itu sudah menandakan dia sudah mau selesai haid. Dalam arti para wanita sudah mulai memperhatikan keadaan itu. Yang tadinya mungkin setiap hari dia tidak perlu periksa, ya, tapi kalau sudah mulai ada tanda seperti ini, maka dia setiap hari memeriksanya, ya, supaya dia tidak terlewatkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ya, terhentinya darah haid tadi terjadi, atau wujudnya terjadinya berhentinya darah haid itu dengan dua tanda umum. Yang pertama adalah al-jufuf. Al-jufuf artinya sudah mulai kering. Sudah mulai kering. Wa huwa an yakhruja ma yuhtasya bihi rahim jafan, yaitu sudah mulai keluar dari rahim tersebut darah yang sudah mulai kering, ya, bukan lagi mengalir, ya, sudah mulai kering. Bima'na anna al-mar'ah tada'u fi farjiha syai'an kummasatan aw qutnan fayakhruju jafan, yaitu ketika seorang wanita meletakkan kapas atau tisu di kemaluannya tersebut, dan kemudian dia lepaskan dan itu tidak ada yang menempel, berarti apa? Sudah kering. Yang kedua, qissatul bayda. Ini istilah, ya, qissatul bayda. Qissah artinya kisah, bayda artinya putih. Kisah putih. Yaitu apa? Yaitu tidak ada lagi warna yang keluar, yaitu warna darah haid itu imma merah atau hitam atau kuning, sudah tidak ada lagi warna tersebut, ya. Berarti ini sudah kembali ke kondisi awal, yaitu tidak menimbulkan warna. Ini disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ada seorang atau sebahagian wanita yab'atsna ila Aisyata ummil mu'minin bidurjah. Jadi para wanita itu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha membawa pembalut mereka. Ini saking pinginnya belajar din itu, tahu gimana nih keadaannya. Mereka bawa itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, ay al-hariqah, yaitu pembalut, fiha al-kursub, yang mereka lapisi dengan kapas, al-qutun. Lalu di pembalut tersebut fihi safrah, masih ada kekuningan, ya. Darah haid itu sudah berhenti, tapi masih ada warna kekuningan minad dammil haid, dari darah haid. Kemudian yas'alnaha, kemudian para wanita ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha anis shalah, tentang salat. Kalau kondisi kami begini, yaitu tadi dia bawa pembalutnya, kemudian masih ada warna kekuningan, kami sudah boleh sholat apa tidak? Ya, apa kami sudah boleh mengerjakan sholat atau tidak? Ya, tentunya dengan lain-lain yang dibolehkan bagi seorang wanita ketika dia sudah suci. Ini sudah boleh sholat apa tidak? Fataqulu, maka Aisyah pun menjawab lahunna, kepada para wanita tersebut, la taj'alna, la tu'ajjilna, jangan kalian terburu-buru, kata Aisyah. Jangan kalian terburu-buru, hatta tarayinna al-qissatal bayda, sampai kamu melihat kisah putih. Kisah putih berarti apa? Tidak ada lagi warna, ya, tidak ada warna hitam, tidak ada warna merah, kemudian tidak ada lagi warna kuning, berarti sudah putih. Turidu bidzalika at-tahuru minal haidah,
Maka Aisyah menginginkan, yang dimaksud beliau melihat kisah putih itu artinya sudah tidak ada lagi tanda-tanda haid. Jadi kalau seandainya perempuan itu masih keluar warna kuning, walaupun bukan lagi bentuk darah tapi menempel ada warna kuning, berarti dia masih belum suci. Atau masih keluar plek-plek itu berarti belum suci. Ya, belum suci. Maka kata para ulama, as-safrah wal kadrah wal ma'u alladhi tarahu al-mar'ah kas-sadid wa ya'luhu isfiraran. Itu safrah atau kadrah atau plek tadi adalah air atau darah yang dilihat oleh para wanita kas-sadid seperti nanah. Jadi nanah itu kan darah kental ya, tapi ini merah. Kalau biasa di perempuan seperti pacap ya, jadi plek hitam, tapi dia tidak mengalir, dia keluar berupa plek-plek tersebut ya. Wa ya'luhu isfiraran, dan lama-lama dia menguning ya. Maka ini berarti masih dia dalam keadaan haid ya. Wa hadza idza ra'athu al-mar'ah ba'da inqita'id dam aw al-jufuf fala yu'addu haidan wa hiya tahiratun fatusalli. Karenanya apabila para wanita melihat perkara tersebut setelah terputusnya darah dan setelah kering, fala yu'addu haidan, maka itu tidak dianggap haid. Jadi sebahagian mengatakan kalau sudah kering tapi ada bekas-bekas, maka itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan ya, mesti ada pada wanita tersebut, berarti dia sudah tahiratun, dia sudah suci, fatusalli wa tasum, dan dia sudah boleh salat, sudah boleh saum, wa ya'tiha zawjuha, dan telah mendatangi dia suaminya. Namun ikhwati azakumullah, ada larangan bagi seorang laki-laki mendatangi istrinya sedang haid. Terjadi enggak ini? Terjadi enggak Pak? Suami mendatangi istri lagi haid. Kalau darah haidnya lagi banyak, maka ini tidak terbayang ya. Tidak ada laki-laki mendatangi istrinya dalam kondisi tersebut. Yang sering terjadi adalah suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid yang sudah berhenti dan istrinya belum mandi. Belum mandi janabat ya, tapi sudah berhenti. Maka ini artinya dia mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Ya, belum mandi. Walaupun darah haid sudah selesai ya, maka ini terhitung dia mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Maka istri mandi dahulu. Fa idza tatahharna fa'tuhunna anna syi'tum. Apabila para wanita itu telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka anna syi'tum, dari arah mana saja yang kalian sukai. Maka di situ Al-Qur'an mengatakan tatahharna, mereka bersuci. Perempuan yang haid kemudian selesai haidnya suci enggak? Belum suci. Bagaimana caranya dia bersuci dari haidnya? Mandi. Maka dia mandi janabat ya. Mandi janabat, pada saat itulah dia disebut apa? Suci. Bukan hanya sekedar inqita'ud dam, bukan hanya sekedar berhentinya darah, keringnya darah, tapi dia belum mandi, maka dia tetap dikatakan haid. Dan ini yang sering terjadi, seorang laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Walaupun di dalam masalah ini ikhwati azakumullah ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan dia berdosa. Dia berdosa. Wa ya'tham wa la budda lahu an yatuba ila Allah, dan dia wajib bertaubat kepada Allah atas kesalahan tersebut. Wala syai' alaih, tidak ada sesuatu baginya. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia berdosa tapi dia harus bayar kafarat. Ya, dia harus bayar kafarat. Di sebahagian menyatakan kafaratnya adalah nisfud dinar, setengah dinar. 1 dinar berapa sekarang? 1 dinar kira-kira 2 juta sekian. Nah, kalau dia mendatangi istrinya dalam keadaan belum mandi, maka dia harus bayar 1 juta itu ya, dibayarkan ke fakir miskin ya. Ini menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala.
Kemudian ada hadis dari Ummu Atiyah. Hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, "Kunna la na'uddul kadarah was safrah ba'da tuhri syai'an." Kami memandang adanya sesuatu yang kotor dan yang kuning setelah suci syai'an. Artinya gini. Dia sudah terhenti haid. Tapi esok harinya dia mendapatkan kekuningan di celananya umpamanya, atau di pembalutnya dia mendapatkan kekuningan, atau dia mendapatkan plek setelah suci ya, suci sehari 2 hari dia sudah tidak ada lagi, sudah kering dan sebagainya. Tiba-tiba setelah itu ada warna kekuningan atau plek, maka itu tidak lagi dianggap haid. Tapi kalau dia bersambung, jadi dia berhenti haid, ya kemudian dia pakai pembalut, kemudian dia lihat masih ada kekuningan, masih ada plek, berarti itu haid. Tapi kalau dia sudah terputus, ya sudah melihat tadi kering dan kemudian tidak ada yang menempel sehari 2 hari, kemudian hari berikutnya berupa kekuningan tadi, maka itu bukan haid. Tapi kalau dia melihat darah lagi, itu berarti haid, ya. Dia melihat darah lagi, ya basah lagi, berarti dia haid. Ya, jadi ada para perempuan itu haid, kemudian mereka kering beberapa hari, setelah itu keluar lagi darah. Berarti ketika dalam masa kering itu dia pun dianggap haid. Ya, dia dianggap haid. Tapi kalau setelah dia haid berhenti sehari 2 hari nggak keluar, kemudian hari ketiga ada bercak kuning atau ada sedikit plek sedikit, maka itu tidak lagi dianggap. Ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah, kunna la na'uddu al-kadarah was safrah ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap kekuningan kotor setelah suci syai'an sesuatu, artinya tidak dianggap haid. Kemudian kata para ulama, idza ra'atil mar'atu at-tuhra wa lam tajid ma'an lil ghusli, apabila seorang perempuan melihat tanda suci dia, wa lam tajid ma'an, dan dia tidak mendapatkan air lil ghusli untuk mandi, fa innaha tatayammam, maka dia bertayamum. Ya, dia bertayamum. Tidak boleh dia menunggu ada air, ya. Oh ini belum ada air, tunda saja sampai ada air. Enggak. Jadi kalau sudah suci, sudah berhenti dia dari haid, maka segera dia bersuci. Kalau tidak ada air, maka dia bertayamum. Karena itu di qaul sebagian para ulama, yaitu ketika suami menginginkan kepada istri, maka tidak boleh seorang istri menolaknya walaupun 1 kali. Walaupun 1 kali. Sebab apa? Ketika perempuan menolak suami 1 kali dengan sebuah alasan, maka syaitan akan menimbulkan kepada dia untuk mengulangnya berikutnya. Dia akan menolak suaminya lagi di hari berikutnya, menolak lagi di waktu lainnya, dan syaitan mentajin dia, kamu punya alasan kok menolak suami kamu, dan sebagainya. Ya, lambat laun tidak lagi dia merasa berat untuk menolak suaminya tersebut. Karena para ulama mengatakan ketika suami menginginkan istri, maka hendaklah seorang istri memenuhinya. Ya, karena tidak ada masalah bagi seorang perempuan ya, kecuali kelelahan sementara. Dan itulah pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memenuhi suaminya itu karena taat kepada Allah, maka Allah memberikan kemudahan bagi dia. Sekali dia menolak, maka disitulah syaitan kemudian memberikan lagi ya kepada dia alasan-alasan tertentu untuk menolak suaminya, sehingga dia merasa itu benar. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama, seandainya pada hari itu di rumah tidak ada air, ya, tidak ada air, listrik mati misalnya, air tidak ada, suami menginginkan istrinya, lalu istrinya beralasan untuk menolak suaminya, wahai suamiku, ini tidak ada air, gimana kita mandi? Maka para ulama mengatakan dia tidak boleh menolak karena boleh keduanya melakukan tayamum, ya. Mengganti mandi itu tersebut dengan tayamum, ya. Karena bolehnya
mandi janabat diganti dengan tayamum, maka itu pun tidak merupakan alasan syar'i bagi seorang wanita untuk menolak suaminya. Walaupun di sini ikhwati azzakumullah, suami juga memiliki ihsan kepada istrinya melihat keadaan-keadaan dia. Kemudian idza istamarra ad-dam bil mar'a aktsara min adatiha, madza taf'al? Apabila darah haid itu terus berlangsung dan berbeda dengan kebiasaan dia. Kebiasaan dia 7 hari. Haid, selesai. 7 hari berulang-ulang, tiba-tiba datang satu masa haidnya lebih dari 7 hari. Sehingga keluar lagi hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Berbeda dengan kebiasaannya. Ya. Maka hal ini kata para ulama tidak terjadi keadaan ini kecuali 2 hal bagi seorang perempuan. Yang pertama adalah dia orang yang bisa membedakan mana darah haid, mana yang lainnya. Ya tadi dengan kondisi badan dia, kalau haid tuh rasanya begini badan. Kalau ini kau nggak ada rasa-rasa kayak haid misalnya, tapi keluar darah. Atau dia biasa mengetahui darah haid dia berwarna begini, kemudian yang setelah ini kalau sudah biasa ya, kemudian yang hari ke-8 kok beda ini, atau yang ke-9 beda warnanya misalnya, atau beda baunya dan sebagainya. Ya, maka kalau dia bisa membedakannya itu, maka dia bersuci di hari ke-7 walaupun hari ke-8, ke-9 itu masih keluar darah. Ya, karena itu berarti bukan darah haid, karena dia bisa membedakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila dia tidak bisa membedakan, mirip-mirip ya keadaan keluar darah tersebut, maka fa innaha tabqa, maka dia tetap dalam kondisi haid, la tusalli wa la tasum. Dia tidak boleh salat, tidak boleh saum, wala ya'tiha zaujuha, dan suaminya tidak boleh mendatangi dia. Ya. Maka berarti di sini diterapkan waktu paling banter haid, paling banyak haid. Jadi kalau dia misalnya haidnya biasa 7 hari, kemudian ada tambahan di hari bulan tertentu, ya, tiba-tiba datang berbeda, maka para ulama mengatakan apabila ada tambahan dari hari kebiasaan itu, maka diberlakukanlah hukum haid terpanjang. Hukum haid terpanjang menurut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i berdasarkan penelitian beliau. Jadi tidak ada dalil tadi ya Pak. Jadi Imam Syafi'i meneliti, bertanya kepada para wanita di antara mereka itu berapa lama haid, dan beliau mendapatkan angka 15 hari. Maka apabila perempuan itu terus keluar darah dan kemudian melebihi 15 hari, maka pada hari ke-15 dia mandi. Dia mandi walaupun dia keluar darah, maka darah yang keluar setelah 15 hari dianggap darah istihadhah. Ya, darah istihadhah dia bersihkan itu, ya. Kemudian dia sholat, walaupun masih keluar darah, ya, karena sudah melewati waktu 15 hari. Bahkan ada sebagian wanita itu keluar darah terus, setiap hari, setiap bulan keluar darah nggak berhenti. Ya, maka yang dia patok adalah yang 15 hari. Yang lewat itu dia anggap sebagai darah istihadhah. Jadi kalau dia tidak bisa membedakan tadi, dia biasa 7 hari, kemudian 8, 9, maka selagi masih di bawah angka 15 hari, berarti itu darah haid. Tapi kalau dia bisa membedakannya, maka dia sudah bersuci di hari ke-7 dan hari ke-8, 9 itu dianggap darah istihadhah. Kemudian ikhwati azakumullah, apabila darah itu keluar pada wanita saat dia hamil, maka kata para ulama itu bukan darah haid dan bukan pula darah nifas. Darah yang menghentikan seorang wanita dari sholat, dari saum, dan dari berhubungan suami istri adalah 2 darah saja, darah haid dan darah nifas. Darah haid dan darah nifas. Dan tadi waktu-waktu darah haid diketahui.
Yang kedua, darah haid tidak keluar pada saat hamil. Darah nifas pun tidak keluar sebelum melahirkan. Jadi kalau dia keluar jadi masa hamil, atau ada orang bilang pecah ketuban, itu keluar darah sebelum melahirkan, keluar darah sebelum melahirkan, maka kaul yang kuat dari para ulama mengatakan itu bukan darah nifas. Jadi darah nifas itu apa? Setelah bayi itu keluar kemudian keluar darah, maka itulah darah nifas, yaitu ad-dam alladhi yakhruju ba'dal wiladah. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan itu darah nifas. Sehingga darah yang keluar pada saat hamil, maka itu dikatakan darah istihadhah. Kalau darah istihadhah, maka dia harus tetap sholat dan tetap saum, dan boleh dia bergaul dengan suaminya. Kemudian yang berikutnya, ini juga perlu diketahui bagi seorang wanita, apabila wanita suci setelah sholat isya, ya belum sholat subuh, dia suci, misalnya datang sholat isya, lalu jam 8 malam dia periksa sudah kering, sudah berhenti haid. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia mandi dan dia sholat maghrib dan isya. Dia sholat maghrib dan isya, bukan hanya sholat isya, tapi dia sholat maghrib dan isya. Begitu pula apabila seorang perempuan suci di waktu asar. Ketika datang waktu asar dia bersih, maka dia mandi, kemudian dia sholat zuhur, dijamakkan dengan sholat asar. Walaupun sholat zuhurnya sudah lewat, ketika zuhur dia masih haid, masuk asar dia sudah suci, maka apa yang dia lakukan? Dia harus melakukan dua sholat itu, sholat zuhur dan sholat asar. Begitu pula tadi, apabila dia suci di waktu isya, maka dia melakukan sholat maghrib dan isya. Karena kedua sholat itu memiliki pasangan. Ya, apabila orang tidak bisa sholat zuhur pada satu waktu, maka dia jamakkan ke asar. Begitu pula orang nggak sempat sholat maghrib karena kesibukan dan sebagainya, karena macet, karena segala macam, maka dia jamakkanlah maghrib itu ke isya. Maka dikiaskan dalam masalah itu, perempuan tidak bisa melaksanakan sholat zuhur karena haid, lalu kemudian suci di waktu asar, maka kewajiban sholat zuhur masih ada pada dia dan dia kerjakan di waktu asar. Jadi zuhurnya dia sholat zuhur dulu, lalu dia iqamat, kemudian dia sholat asar. Begitu pula tadi. Tapi kalau dia sucinya di waktu isya, maka sholat zuhur tidak dia kerjakan, sholat asar tidak, yang dia kerjakan hanya maghrib dan isya saja, yang punya pasangan tadi. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, tidak boleh bagi seorang perempuan saum, ya, ketika dia dalam keadaan haid, namun saumnya harus diqadha. Saumnya harus diqadha. Berbeda dengan salat. Dia meninggalkan salat dan salatnya tidak diqadha. Tidak diqadha bagi seorang perempuan, ya. Nah, ini ikhwati jazakumullah beberapa hukum haid yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal mazkur, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita bicarakan kalau istri tidak boleh menolak suaminya. Ya. Bagaimana hukumnya kalau suami menolak istrinya? Kalau suami menolak istrinya maka benar, karena suami tidak bisa ngapa-ngapain kalau dia tidak bisa. Laki-laki nggak punya mood, bisa nggak Pak? Terjadi nggak hubungan? Nggak bisa, nggak berdiri itunya, ya. Paham? Kalau perempuan, dia mau ada mood, nggak ada mood, dia tinggal siap saja.
Beda laki-laki. Ketika laki-laki menolak istrinya, itu biasanya memang dia tidak punya gairah, ya, dia tidak punya gairah. Ya, apabila itu disebabkan penyakit, maka wajib bagi laki-laki itu untuk apa? Untuk mengobati dirinya. Tapi kalau misalnya dia dalam keadaan lelah, ya, dalam kondisi tidak punya hasrat dan sebagainya, maka itu tidak masalah, ya, karena dia tidak mampu. Karena di dalam hukum Islam tidak ada yang namanya laki-laki diperkosa, ya, tidak ada namanya laki-laki diperkosa. Terjadi, berarti apa? Engkau mau, berarti. Karena kalau dipaksa laki-laki nggak bisa kalau dia nggak mau. Berarti kalau terjadi, berarti dia memiliki apa? Hasrat, syahwat. Jadi nggak ada namanya laki-laki diperkosa. Ya, kalau perempuan iya, dia dipaksa, dia mau kondisi apapun dia tetap bisa menerima perkara tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Kalau seandainya kan sholat kan ada pada waktunya. Ya. Kalau sholat zuhur bisa asar, dan kalau maghrib bisa kalau kita terlambat atau lupa bisa dikatakan untuk isya. Bagaimana kalau seandainya sholat asar kita tertinggal, apa itu karena tidur atau karena apa kan? Itu bisa nggak kalau kita kerjakan di maghrib, atau kalau seandainya tidak bisa isinya apa bisa biasanya? Ya, barakallahu fiik. Meninggalkan sholat itu hanya dua kondisinya. Hanya dua kondisinya bagi laki-laki dan satu, jadi tiga, satunya buat perempuan. Pertama dia haid kalau perempuan, atau nifas. Kalau laki-laki tidak mengerjakan sholat, imma dia tertidur atau dia lupa. Ya. Kalau dia tertidur atau dia lupa, dia mengerjakannya pada saat dia ingat. Kita nih lupa sholat isya, tidur, pas sholat subuh ingat-ingat, tadi malam kayaknya belum sholat isya. Apa yang harus dilakukan? Segera pada saat itu juga sholat isya, walaupun sudah sholat subuh. Ya, sholat isyanya ingatnya setelah sholat subuh, ya sudah sholat di situ. Dia tidak harus menunggu, nanti saya kerjakan di waktu zuhur, nanti saya lakukan 2 rakaat. Enggak, segera dia melakukannya di saat dia ingat itu, walaupun itu sudah sholat subuh. Itu namanya qadha, ya, qadha. Atau sebahagian para ulama mengatakan itu bukan qadha, tapi itulah waktunya orang sholat lupa atau tertidur. Dia tertidur, bangunnya dia tertidur asar, sebelum asar dia tidur, bangunnya maghrib, sudah azan maghrib. Apa yang dia lakukan? Dia sholat maghrib dulu. Ya, dia sholat maghrib dahulu, baru kemudian dia sholat asar setelah itu. Ya, apalagi kalau sholat maghrib waktunya sudah mau habis, maka dia harus kerjakan sholat maghrib dulu, baru setelah itu sholat asar. Itu bukan dijamak namanya, karena asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Itu namanya dia mengerjakannya di luar waktunya. Tapi kalau dia tidak tidur, tidak lupa, tapi dia malas umpamanya, diulur-ulur, tiba-tiba azan maghrib, main catur, tanggung, tiba-tiba terdengar azan maghrib, belum sempat dia sholat asar, maka pada saat itu dia termasuk apa? Mukadzibu biddin, orang yang berdusta atas agama. Dia mengaku Islam, tapi sebenarnya Islamnya itu adalah dusta, karena dia mengulurkan waktu sampai keluar waktunya dan dia tidak ada uzur. Uzurnya hanya 2, lupa atau tertidur. Nah, dia masih ingat, tapi dia sibukkan dengan perkara permainan atau kerjaan, ya, tanggung nanti aja. Maka dia berdosa. Namun dia tetap harus kerjakan. Jadi bukan berarti sholat itu langsung gugur bagi dia, nggak perlu dia kerjakan. Tetap dia kerjakan, tapi dia berdosa. Beda dengan yang tadi, itu di luar kemampuan dia lupa. Ya, dia tertidur, mau gimana lagi? Ya, bukan kesadaran, ya. Tapi kalau ini sadar, maka dia berdosa, tapi dia tetap harus kerjakan sholat
asar tersebut dan dia harus bertaubat untuk tidak mengulangi perkara tersebut. Jadi demikian, Pak. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Ini tentang pernikahan. Ya. Hukumnya pernikahan saudara kan. Jadi bapak sama bapak, adik kakak. Ya. Itu boleh nggak dalam Islam? Sepupu berarti ya? Ya, sepupu benar. Nggak ada masalah. Sepupu boleh. Ya, boleh menikah dengan sepupu. Ya, walaupun dari pihak bapak atau dari pihak ibu ya. Jadi bapak punya saudara kandung. Yang bapaknya punya anak perempuan, saudara kandungnya punya anak laki-laki. Sehingga mereka sepupu satu kali. Ya, kemudian mereka menikah, anaknya ini ya, anak si bapak ini dengan anak saudara kandungnya menikah, nggak ada masalah. Iya, iya, tidak ada masalah seperti itu. Ya, mau dia satu ayah ataupun beda ayah, ya seperti misalnya antara Rasulullah SAW dengan Ali, itu beda ayah. Rasulullah ayahnya Abdullah, Ali ayahnya adalah Abdul Muthalib, Abu Talib. Abu Talib dengan Abdullah bersaudara, sehingga Rasulullah dengan Ali ini adalah saudara sepupu. Lalu Rasulullah punya anak perempuan, lalu menikah dengan paman sepupu, istilahnya paman sepupu. Kalau jalurnya sepupu, maka wallahu alam itu tidak ada masalah ya. Wallahu alam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi ibu-ibu yang menjalankan ibadah haji, pas saat haji itu diri kemudian dia menstruasi, itu hajinya gimana? Ya, kalau perempuan itu sedang haid, baik haji maupun umroh, apabila dia bisa menunggu waktu sampai dia suci, maka itu dia lakukan. Ya. Tapi kalau dia tidak bisa menunggu, ya seperti waktunya terbatas, dia harus pulang ke negerinya. Ya, misalnya orang umroh 5 hari. Pada hari pertama datang haid, ya, belum bisa mengerjakan tawaf, maka dia tunggu. Apakah di hari kedua, di hari ketiga. Tapi kalau perkiraan dia biasa haidnya 7 hari, sementara ini 5 hari, maka dia dibolehkan tawaf di situ dan dia mencari saat-saat haidnya yang ringan. Ya, saat haidnya ringan, dia tahu kapan yang agak banjir, kapan yang agak kering misalnya, tapi walaupun dia keluar haid. Kenapa? Karena tidak memungkinkan bagi dia untuk menunggu, karena waktu keberangkatan pulang sudah ada jadwalnya dan sebagainya, maka dia boleh melakukan itu. Begitu pula orang haji. Jadi ini ada khilaf nanti di bagian haji. Tawaf ifadah dilakukan setelah wukuf, setelah jamarat. Sampai kapan tawaf ifadah itu dilakukan? Bolehnya. Ada sebahagian mengatakan sampai tanggal 13. Kemudian di tanggal 13 dia tidak atau belum suci juga. Maka para ulama mengatakan sampai akhir Dzulhijjah, sampai akhir Dzulhijjah. Nah, maka dia boleh menunggu kalau dia punya waktu. Tapi kalau misalnya setelah tanggal 13 misalnya atau tanggal 15 dia harus pulang dan dia masih haid, maka dia tetap tawaf di situ dalam kondisi haid daruratan, karena darurah ya. Ini yang dilakukan. Walaupun sebagian para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa tidak masalah bagi perempuan haid untuk tawaf di Ka'bah. Ya. Bagaimana dengan hadis Aisyah? Hadis Aisyah dikatakan Aisyah radhiyallahu anha ketika bersama Rasulullah SAW pada Hajatul Wada, beliau haid. Maka disuruh nunggu ketika hari tarwiyah beliau suci sudah. Beliau hari itu sudah suci, lalu Rasulullah mengatakan engkau melakukan haji qiran, yaitu engkau niat ketika tawaf itu untuk tawaf umrah dan haji sekaligus. Ya, untuk tawaf umrah dan haji sekaligus. Berarti waktu itu Aisyah tidak diperkenankan untuk tawaf. Namun para ulama mengatakan bahwa
alasannya itu bukan karena tidak boleh tawaf dalam keadaan haid sebagaimana tidak bolehnya sholat, tetapi lebih kepada penjagaan Masjidil Haram dari kotoran najis darah haid, ya, sehingga dia tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah karena khawatir dia bocor, ya. Karena pada saat itu Rasulullah SAW membawa banyak para wanita. Bisa jadi di antara mereka haid juga seperti Aisyah, tapi tidak diketahui, dan mereka tawaf. Dan Rasulullah tidak mengumumkan kepada banyak orang. Beliau mengatakan siapa perempuan yang haid tidak boleh tawaf. Tapi itu hanya pada kasus Aisyah saja, ya. Maka di sebagian mengatakan itu adalah karena alasan kesucian tadi, supaya dia tidak membocorkan atau bocor haid itu mengenai Masjidil Haram tersebut, ya. Karenanya apabila dia memastikan bahwa itu tidak bocor, imma karena dia pakai pembalut yang bagus atau dia sudah melihat darah haidnya mulai menipis, ya, sehingga itu memungkinkan untuk tidak bocor, maka sebagian para ulama membolehkan. Tapi yang paling roji dalam masalah ini adalah dia boleh tawaf daruratan, karena darurah, nggak ada waktu lagi. Tapi kalau dia memiliki waktu, maka lebih baik dia menunggu waktu suci tersebut, ya. Dan tidak perlu memakai memakai pil penahan haid. Kenapa? Karena pil penahan haid itu telah menyelisihi tabiat. Sesuatu yang menyelisihi tabiat perempuan tabiatnya haid, ya, kemudian haid itu ditahan, maka ini akan menyebabkan doror, menyebabkan suatu mudarat bagi perempuan. Bisa jadi nanti terjadi sesuatu hal yang tidak baik bagi dia karena menahan tabiat yang sudah biasa tersebut. Jadi dia tetap saja dalam keadaan haid, nanti menunggu waktu-waktu yang agak sedikit keluarnya dia tawaf di situ. Demikian, ya, wallahu a'lam. Nah. Kalau wukuf tidak ada persyaratan harus suci, ya. Orang junub pun boleh wukuf di Arafah. Yang menjadi permasalahan hanya tawaf. Adapun sa'i pun tidak perlu suci. Namun sa'i tidak akan terjadi kecuali setelah wukuf, kecuali setelah tawaf, ya. Enggak boleh orang sa'i dulu baru kemudian tawaf, ya. Dia melakukannya tawaf dulu baru kemudian sa'i. Ketika dia haid di tawaf sehingga dia tidak bisa tawaf, otomatis dia tidak bisa sa'i. Tapi kalau misalnya ada orang tawaf, setelah selesai tawaf dia batal, apakah dia boleh sa'i? Boleh, ya, karena sa'i tidak disyaratkan bersuci. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz, tadi Ustaz katakan dengan rekayasa pil tadi sehingga bisa menahan haid dan dia bisa melaksanakan haji atau umrah dengan sempurna. Ini hukumnya apakah berdosa atau haram atau boleh? Terima kasih. Ya, kalau ada upaya begitu, ya tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Cuman ya tadi, apabila tidak dianjurkan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan dipaksakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Karena intinya ketika dia memaksakan sesuatu yang bukan menjadi kebiasaan dia, itu akan timbul mudarat. Imma dia merasa sakit, ya, atau nantinya jadi enggak teratur haidnya, atau terjadi perkara-perkara lain dalam kehidupannya karenanya tidak dianjurkan. Jadi dia secara normal saja, ya, secara normal saja. Dan syariat Islam ini apabila ada perkara berat maka nanti ada keringanan. Ya tadi dia harus pulang sementara haidnya belum selesai, ya sudah, dia tawaf saja dalam keadaan haid tersebut daruratan, ya, wallahu a'lam. Nah. Ya, mungkin dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita boleh dalam agama Islam berpura-pura jadi orang kafir. Seperti gini, ada di buku sejarah waktu zaman pendudukan orang Katolik di Andalusia, itu kan Andalusia udah jadi orang Islam, ya, Raja Utsmani kan.
itu orang-orang Katolik itu kan pada kejam. Dia memaksakan orang-orang Islam di sana untuk memeluk agama Katolik. Nah, kalau yang nggak memeluk tuh dipenggal. Nah, banyak yang dipenggal. Nah, sebagian yang nggak dipenggal, ada yang berpura-pura. Jadi dia berpura-pura jadi Katolik, baru tetap Islam. Jadi setiap misalkan Natal ikut Natal, terus kalau Pasca ikut, padahal dia kalau Ramadan puasa. Itu hanya untuk menyelamatkan jiwanya dia dan agama Islam di situ tetap ada gitu. Itu terjadi bertahun-tahun gitu, bertahun-tahun dalam masa itu, di masa itu terus sampai lama sekali. Apakah boleh seperti itu? Apakah mereka misalkan meninggal disebut murtad apakah bagaimana? Terus kalaupun memang murtad, jadi seperti apa penyelesaiannya supaya keislaman mereka tetap ada, gitu, dan mereka nggak mati. Jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fik. Ini terjadi kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir memiliki bapak Yasir, ibunya adalah Sumayyah. Mereka ketahuan masuk Islam. Lalu ibunya disiksa, ayahnya disiksa. Ibunya ditombak dari kemaluan tembus ke kepala di depan mata dia. Ayahnya ditarik dengan 2 kuda dari kepala kaki, berlawanan kudanya, sehingga putuslah tubuh sang ayah di depan mata dia. Dan dia tidak tahan, maka dia mengatakan amantu bilata wa Uzza, saya beriman kepada Lata dan Uzza. Lalu dia dibebaskan. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW menangis, ya Rasulullah SAW, saya terpaksa, tidak kuat, tapi hati saya tetap di dalam Islam. Maka Rasulullah SAW membenarkan perbuatan Ammar. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hati dia dipenuhi dengan iman walaupun lisan dia mengucapkan kekufuran karena terpaksa untuk menyelamatkan diri. Jadi orang boleh punya 2 pilihan dalam kondisi ini. Ya, kalau dia umpama jujur mengatakan Islam lalu dia sampai terbunuh, maka dia syahid di sini. Tapi kalau dia menyembunyikan keislamannya, dia mengaku sebagai apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir tersebut, dia mengaku dalam kondisi menyelamatkan dirinya, maka itu pun tidak mengapa. Setahun 2 tahun itu tergantung kondisi, ya, tergantung kondisi. Karena salah satu yang diperhatikan di dalam Islam adalah hibdun nafsi, menjaga jiwa. Apabila hibduddin, menjaga agama, ya, berlawanan dengan menjaga jiwa, menjaga agama, dia harus mengaku sebagai seorang muslim. Tapi ketika dia dihadapkan kepada sesuatu yang buruk dengan mengaku sebagai muslim itu, sehingga jiwa dia kemungkinan akan terbunuh, maka dia mengaku sebagai seorang non muslim itu pada saat terdesak saja. Pada saat terdesak, ketika ada peluang tidak terdesak, maka dia wajib tetap mengucapkan syahadatnya, mengikrarkan keislamannya. Jadi sampai meninggal gimana? Maka kejadiannya kemabalan. Ya, walaupun dia meninggal di dalam ucapan tersebut, maka Allahu a'lamu bima fi sudurihi. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Jadi apabila antara lisan dengan hati itu berlawanan, maka al-i'tibar ma fi qalbi, yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hati, ya, wallahu a'lam. Jadi puasanya tetap sah. Kenapa? Tetap sah ya? Iya, tetap sah dalam kondisi seperti itu, karena ucapannya adalah ucapan yang makruh, orang yang dipaksa. Ya, orang yang dipaksa itu tidak kena hukum kepada dia, ya. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari zakat mal kalau dikasih untuk anak-anak yang datang waktu lebaran, boleh apa enggak? Ya, memberikan zakat kepada anak-anak itu dibolehkan, ya, karena anak-anak itu termasuk fakir walaupun orang tuanya kaya, ya, walaupun orang tuanya kaya, ya, karena dia mendapat uang dari orang tuanya terbatas, ya, terbatas. Semisal ada anak di pesantren,
Orang tuanya kaya di kampung. Tapi dia di pesantren itu apa? Fakir. Dikirimin cuman sekian, dibatasi. Ya. Walaupun orang sekaya-kayanya pasti orang tua akan membatasi untuk mendidik dan sebagainya. Boleh nggak misalnya makanan fidyah dibagikan di pesantren? Ini boleh karena mereka termasuk apa? Fakir. Ya, termasuk anak-anak itu fakir karena mereka belum punya usaha. Mereka hanya dikasih oleh orang tuanya, dan apa yang dikasih orang tuanya itu terbatas ya, kecuali kalau memang anak-anak itu sudah berlebihan diberikan oleh orang tuanya ya, maka itu tidak bisa. Maka lebih baik dia meniatkan uang yang diberikan kepada anak-anak itu sebagai sedekah ya, bukan dari zakatnya. Tapi kalau tadi yang kita sebut kondisinya, jadi anak-anak itu tidak berlebihan dikasih orang tuanya, terbatas ya, maka kalaupun dia meniatkan ya, karena yang diberi adalah anaknya, walaupun itu tanggung jawab orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah. Saya rasa cukup apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat yang kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita selama hidup beribadah kepada Allah tabaraka wa taala berdasarkan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.